Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulia Citra, kelas D3B Analis Kesehatan Sekolah Tinggi Analis Bakti ASI. Di sini saya akan mempresentasikan penyakit malaria, yaitu Plasmodium falciparum. Plasmodium terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Plasmodium falciparumnya saja. Selanjutnya, klasifikasi Plasmodium falciparum, yaitu filum Aphisoplexa, kelas Sporozoa, subkelas Haemosporodia, ordo Haemosporodidae, famili Plasmodidae, genus Plasmodium, spesies Plasmodium falciparum. Selanjutnya, Plasmodium falciparum yaitu hospes. Hospes definitifnya yaitu manusia. Hospes perantaranya atau vektornya yaitu host nyamuk Anopheles betina. Kemudian nama penyakitnya malaria falciparum, malaria tropika, malaria teresiana maligna. Kemudian epidemiologinya. Malaria umumnya terjadi di daerah yang memungkinkan penyebaran penyakit dalam vektor. Kemudian Plasmodium falciparum ditemukan di daerah tropik, terutama di Afrika dan Asia Tenggara. Di Indonesia, parasit ini tersebar di seluruh kepulauan. Kemudian, stadium Plasmodium falciparum pada tubuh manusia yaitu ada strophozoid, skijon, dan gametosit. Nah, morfologi trophozoid muda dengan ciri yaitu berbentuk cincin, kemudian sitoplasmanya cincinnya halus, kadang-kadang ditemukan seperti sayap burung terbang di pinggir eritrosit, yaitu dengan bentuk akole. Dapat ditemukan juga infeksi ganda atau dalam satu eritrosit terdapat dua trophozoid. Kemudian kadang-kadang ditemukan satu cincin dengan dua inti. Selanjutnya ada trophozoid tua dengan ciri eritrosit tidak membesar, kemudian cincin lebih besar sekitar seperempat dan kadang-kadang hampir setengah diameter eritrosit. Kemudian sitoplasma lebih tebal dan padat. Dan selanjutnya terdapat titik Maurer pada 2/3 eritrosit. Nah, ini adapun gambar stadium trophozoid dengan bentuk infeksi multifel. Nah, bawahnya ada stadium trophozoid dengan dua inti. Adapun gambar bisa dilihat, ini adapun gambar trophozoid muda. Nah, ini pun ada trophozoid tuanya. Selanjutnya, morfologi skijon. Skijon matang yang pertama memiliki ciri tidak mengisi seluruh eritrosit atau kurang lebih 2/3 eritrosit. Yang kedua, plasma dan intinya sudah terbagi. Yang ketiga, tampak merozoid yaitu 8-24. Nah, adapun gambar bisa dilihat skijon muda dan skijon tua atau bisa disebut juga skijon matang. Selanjutnya, morfologi gametosit jantan atau disebut mikrogametosit dan memiliki ciri bentuknya seperti pisang, lebih gemuk atau dengan menyerupai sosis. Dan kedua, plasma berwarna merah muda. Kemudian memiliki intinya berukuran besar dan pucat. Kemudian pigmennya tersebar. Kemudian morfologi gametosit betina atau disebut dengan makrogametosit yang memiliki cirinya bentuknya seperti pisang tapi lebih langsing. Plasmanya berwarna biru, intinya kecil, padat letaknya di tengah. Pigmennya sekitar dekat inti. Selanjutnya, ini adapun stadium Plasmodium falciparum pada tubuh nyamuk. Yang pertama, ada gametosit. Gametosit ini ada gametosit yang betina sama gametosit jantan. Pada gametosit betina itu yang berwarna yang bentuknya bulat yang di sebelah kiri. Kemudian kalau yang jantan itu tuh ada pinggir-pinggirnya kayak akar. Yang kedua ada zigot atau ookinet. Kemudian oozoid atau oocyte. Kemudian akan menjadi sporozoid.
Plasmodium memiliki dua reproduksi, yaitu reproduksi aseksual atau disebut dengan skizogoni, yang terjadi pada tubuh manusia. Kemudian reproduksi seksual atau gametogoni, yang terjadi pada tubuh nyamuk sebagai vektor. Kemudian siklus hidup. Nah, siklus hidup Plasmodium falciparum terdiri dari dua, yaitu siklus aseksual atau skizogoni yang terjadi pada tubuh manusia dan gametogoni atau disebut seksual yang terjadi pada tubuh nyamuk. Siklus hidup Plasmodium falciparum dimulai dari siklus sporogoni atau gametogoni, yaitu ketika nyamuk menghisap darah pasien yang terinfeksi Plasmodium falciparum pada stadium gametosit. Setelah itu, gametosit yang masuk ke dalam tubuh nyamuk akan membelah menjadi makrogametosit atau disebut gametosit betina dan mikrogametosit atau gametosit jantan, di mana kedua gametosit ini akan melakukan fertilisasi, sehingga menghasilkan ookinet. Ookinet akan masuk ke lambung nyamuk dan membentuk ookista. Ookista ini akan membentuk ribuan sporozoid yang nantinya akan pecah. Ketika sporozoid keluar, sporozoid akan menyebar ke seluruh bagian tubuh nyamuk, termasuk ke kelenjar ludah nyamuk. Dengan ini, siklus sporogoni berakhir. Kemudian selanjutnya termasuk siklus skizogoni. Siklus skizogoni ini terdiri dari dua siklus, yaitu eksoeritrositik dan eritrositik. Siklus skizogoni dimulai ketika nyamuk menggigit manusia sehat. Sporozoid yang berada dalam kelenjar ludah nyamuk akan masuk ke dalam tubuh manusia melewati luka tusuk nyamuk. Sporozoid ini akan mengikuti aliran darah menuju ke hati, sehingga menginfeksi sel hati dan akan matang menjadi skizon. Siklus ini disebut eksoeritrositik, artinya siklus yang berada di luar eritrosit. Selanjutnya, skizon akan pecah dan mengeluarkan merozoid. Merozoid yang keluar dari skizon matang. Pada Plasmodium falciparum kira-kira berjumlah 40.000. Nah, selanjutnya merozoid ini akan masuk ke dalam darah sehingga menginfeksi eritrosit dan mulailah siklus eritrosite, yaitu di mana Plasmodium falciparum mulai menginfeksi eritrosit merozoid tersebut akan berubah lagi morfologinya menjadi trofozoid. Mulainya akan menjadi trofozoid yang belum matang atau disebut juga trofozoid muda. Kemudian akan berubah menjadi trofozoid matang. Kemudian membentuk skizon lagi yang nantinya akan pecah menjadi merozoid lagi. Di antara trofozoid tersebut ada yang menjadi gametosit. Jadi, tidak semua trofozoid berubah menjadi skizon, tapi beberapa di antaranya berubah menjadi gametosit. Dan gametosit inilah yang nantinya yang akan dihisap lagi oleh nyamuk. Begitu seterusnya yang akan terus berulang siklusnya. Kemudian selanjutnya patologi dan gejala klinik. Patologi gejala klinik penyakit malaria diawali oleh gejala yang tidak spesifik seperti lesu, anoreksia, sakit kepala, bahkan terjadi demam yang tidak teratur. Baru kemudian diikuti gejala demam yang khas atau splenomegali dan anemia yang dikenal dengan trias malaria. Yang pertama ada demam malaria. Demam timbul secara periodik bersamaan dengan terjadinya sporulasi dalam darah. Untuk Plasmodium vivax, falciparum dan ovale, serangan demam setiap 48 jam. Serangan demam yang khas terdiri dari beberapa stadium, yaitu ada stadium menggigil, jadi nadinya cepat tapi lemah, kemudian bibir dan jarinya membiru, kulit kering dan pucat, yaitu dalam waktu 15 menit sampai 1 jam. Kemudian stadium puncak demam. Kemudian berubah menjadi panas sekali, jadi mukanya menjadi merah, kulit kering dan terasa panas. Sakit kepala, biasanya mual dan muntah, kemudian nadi berdenyut keras, suhu badannya
41 derajat Celcius atau lebih, dengan kisaran waktu 2-6 jam. Yang ketiga ada stadium berkeringat. Penderita berkeringat banyak, kemudian suhu turunnya cepat, penderita merasa tidak enak seolah-olah jika pada sembuh, dengan rentang waktu 2-4 jam. Dilanjut dengan stadium tanpa demam, yaitu 2 atau 3 hari kemudian terulang kembali serangan demam dengan tahap yang sama. Selanjutnya splenomegali, yaitu pembesaran limpa. Pembesaran limpa pada awalnya lunak, mudah pecah, dan nyeri, sehingga perabaan limpa tersebut harus hati-hati. Pada stadium kronik, limpa berwarna kelabu keras. Yaitu kemudian anemia. Anemia tampak jelas pada malaria falciparum dengan penghancuran eritrosit yang cepat dan hebat, terutama pada malaria menahun. Kemudian kekambuhan penyakit malaria atau disebut relapse. Terdapat 2 kekambuhan, yaitu rekrudensi atau short-term relapse, yaitu biasanya terjadi pada malaria falciparum. Yang kedua rekurensi, yaitu long-term relapse. Namun ini tidak terjadi pada Plasmodium falciparum, tetapi terjadi pada Plasmodium vivax. Selanjutnya ada diagnosa. Yang pertama, diagnosa klinik. Berdasarkan pada gambaran demam yang khas, adanya splenomegali, serta ditemukan anemia. Yang kedua, diagnosa laboratorium. Melalui pemeriksaan darah dan ditemukannya plasmodium di dalam eritrosit, sediaan darah sebaiknya dibuat setelah puncak demam, terutama pada infeksi Plasmodium falciparum. Diagnosis malaria falciparum dengan cara menemukan stadium strophozoid muda, yaitu dengan bentuk cincin tanpa atau dengan stadium gametosit dalam sediaan darah tepi, yaitu dengan sediaan darah tepis dan sediaan darah tebal dengan pulasan Giemsa. Kemudian adapun pencegahan, yaitu mengurangi kontak langsung dengan nyamuk, yaitu menggunakan kelambu pada saat tidur, bukan lotion. Yang kedua, memasang kain kasa pada ventilasi. Yang ketiga, memakai obat nyamuk atau mengoliskan lotion anti nyamuk. Kemudian menghindarkan pakaian yang menggantung, yaitu yang akan digunakan nyamuk untuk hinggap. Kedua, membunuh nyamuk dewasa dan jentik nyamuk dengan menggunakan insektisida buatan maupun insektisida alami dalam dosis yang dianjurkan. Kemudian mengobati penderita malaria sampai tuntas untuk mengurangi sumber infeksi. Adapun perbedaannya yaitu dengan perbedaan Plasmodium falciparum dengan Plasmodium vivax, yaitu dengan trophozoitnya. Kemudian bisa dilihat ini ada perbedaan Plasmodium vivax sama Plasmodium falciparum. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika materinya yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.